Salam sejahtera saudara, saya Kesha dari GKI Purworejo, hari ini akan menemani kita di dalam Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, kami mengarahkan hati kami pada saat ini kepadamu. Pimpinlah kami, terutama di dalam perenungan kami hari ini. Kami merendahkan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita untuk memulai perenungan kita dengan membayangkan. Saudara-saudara bayangkan kalau hari ini Tuhan datang kepada saudara dan dia bertanya kepada saudara. Dia mengatakan kepada saudara, mintalah satu kekuatan istimewa dari Tuhan yang bisa menolong saudara untuk mengatasi hidup ini. Satu kekuatan istimewa, saudara-saudara boleh minta dari Tuhan. Kira-kira, saudara-saudara mau minta apa? Saudara-saudara boleh jeda dulu, boleh di-pause videonya, saudara-saudara boleh pikirkan baik-baik, atau bahkan saudara-saudara boleh juga berbagi pikiran-pikiran saudara di kolom komentar, atau saudara-saudara juga bisa berbagi dengan teman-teman atau anggota keluarga yang merenungkan ini bersama dengan saudara. Kira-kira mau minta apa sih dari Tuhan? Nah saudara-saudara, kalau saudara-saudara sudah menemukan apa yang mau saudara minta, sekarang saya mau mengajak saudara juga untuk menanyakan kepada diri sendiri. Kenapa ya saya mau minta itu dari Tuhan? Apa sih yang mau saya capai atau apa yang mau saya selesaikan dengan kekuatan istimewa tersebut dari Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, hari ini kita akan melihat ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat pertama sampai yang ke-6. Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus memanggil ke-12 rasul lalu memberi mereka daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau kantong perbekalan, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi desa-desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, menarik kalau kita lihat bacaan kita hari ini, maka Tuhan memberikan kekuatan istimewa. Apakah itu? Pasal 9 ayat 1 mengatakan Tuhan memberikan mereka daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan daya dan kuasa yang Tuhan berikan, ada 2 catatan. Yang pertama adalah bahwa ternyata kekuatan istimewa ini bukanlah kekuatan istimewa yang sekedar bisa dipakai untuk memenuhi keinginan pribadi. Tapi kekuatan istimewa ini adalah kekuatan yang bisa membantu mereka untuk menguatkan orang-orang di sekitar mereka. Kekuatan yang bisa dipakai oleh mereka untuk memberkati orang lain. Untuk membantu orang lain sadar bahwa kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia. Yang kedua, saudara-saudara, catatannya adalah kalau kita perhatikan kekuatan istimewa yang Tuhan berikan kepada para murid ternyata tidak menghindarkan para murid dari tantangan-tantangan yang ada. Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaan baik di tengah dunia. Tapi lihat apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan berkata kepada mereka,
ketika nanti kamu melakukan perbuatan baik itu, belum tentu semua orang bisa menerima perbuatanmu. Belum tentu semua orang bisa menghargai apa yang kamu lakukan. Karena itu sebelum mereka berangkat, Tuhan mengingatkan mereka, kalau ada yang menolak atau tidak menerima kamu, pergilah dari situ. Tapi sebelum pergi, berikan peringatan kepada mereka. Kebaskanlah debu sebagai kesaksian untuk mereka. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, maka kita mengingat bahwa kekuatan istimewa yang Tuhan berikan kepada para murid ini, ternyata bukanlah kekuatan untuk mengontrol hasil dari apa yang mereka kerjakan. Tetapi kekuatan untuk bisa menguasai diri di tengah berbagai situasi atau kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, saudara-saudara, kalau kita berhenti di sini maka menarik. Maka kalau kita berefleksi dengan kehidupan kita, bukankah sebenarnya kalau kita melakukan perbuatan baik di tengah dunia, kita itu juga punya ekspektasi atau punya harapan apa yang akan terjadi. Misalnya, kalau kita memberikan perhatian kepada orang lain, kadang-kadang kemanusiaan kita membuat kita jadi ingin untuk diperhatikan juga kan oleh orang itu. Atau misalnya ketika kita mengusahakan sesuatu yang baik, kita udah berjuang mati-matian dengan segenap kekuatan kita, kita curahkan energi kita, pikiran kita, bahkan waktu kita. Saudara-saudara kan kadang-kadang kita juga pengen hasilnya itu ya baik, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang kita rancang. Tapi saudara-saudara hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan memberikan kekuatan pada kita bukan untuk mengendalikan hasilnya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan istimewa kepada kita supaya kita bisa menguasai diri kita di tengah berbagai hasil atau berbagai kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita melakukan panggilan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap anaknya untuk tetap melakukan pekerjaan Tuhan apapun situasinya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa melakukan ini? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita hari ini, maka kekuatan itu diberikan kepada Tuhan juga dengan sebuah latihan. Apa itu latihan? Latihannya adalah kepada para murid dimulai dengan cara jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau kantong perbekalan, roti atau uang, atau 2 helai baju. Saudara-saudara, ini bukan sekedar instruksi atau manual apa yang harus dilakukan dalam memberitakan Injil. Tapi dengan segala keterbatasan yang ada, Tuhan mau mengajarkan para murid bahwa mereka di dalam melakukan kehendak Tuhan juga perlu untuk bersandar pada Tuhan. Perlu punya kerendahan hati untuk memasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Perlu untuk memasrahkan diri kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mencukupkan. Tuhan memperlengkapi mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Para murid diajak untuk tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan dalam melakukan pekerjaan baik itu. Nah, saudara-saudara, sama seperti para murid yang diajak untuk juga menyandarkan diri pada Tuhan. Hari ini di tengah penantian kita akan kedatangan Tuhan. Di tengah masa Advent ini, saudara-saudara, kita diajak untuk bersama-sama dengan para murid menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Tetapi saudara-saudara, untuk bisa setia melakukan kebaikan itu, hari ini kita diajak juga untuk merendahkan hati dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kita. Percaya bahwa meskipun hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengelola hati dan pikiran kita, supaya kita tidak bergeser tetapi tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, supaya di tengah situasi yang tidak ideal, kita bisa menata itu menjadi sebuah kebaikan. Inilah kekuatan istimewa yang mau Tuhan berikan kepada kita hari ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita menerima kekuatan ini dengan segenap hati dan pikiran kita.
Apapun pekerjaan baik yang sedang saudara-saudara perjuangkan, saudara-saudara bertahanlah untuk melakukan pekerjaan baik itu. Jika saudara yakin bahwa ini adalah bagian dari kasih saudara kepada Tuhan dan kepada sesama, saudara-saudara sudah menguji dan sudah memeriksa betul-betul ini adalah bagian dari cara kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama, maka apapun hasilnya, Tuhan mencukupkan kita dengan apa yang kita butuhkan untuk melakukan itu dengan setia. Terimalah daya dan kekuatan ini dari Tuhan. Tuhan mencintai saudara dan hadir bersama dengan saudara hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tahu dan kami juga tahu bahwa tidak selalu mudah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa berkat Tuhan menyertai kami. Bahwa kekuatan dari Tuhan ada di dalam kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia. Meskipun situasinya terkadang tidak mudah, ajarkan kami untuk menguasai diri kami, menata hati dan pikiran kami. Supaya kami tetap bisa melakukan apa yang baik. Bahkan berikan kemampuan juga bagi kami untuk bisa menata segala yang tidak baik dan mengelolanya menjadi kebaikan. Dan ketika hasilnya tidak selalu seperti yang kami bayangkan, Tuhan kami mau tetap memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Hadirlah, temanilah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat siang, atau bahkan selamat malam untuk kita. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati kita semua.